Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Renaldi Pratama dengan akhiran NIM 109 kelas 2023D. Di sini saya akan melakukan presentasi PPT makalah yang berjudul Analisis Peningkatan Faktor Daya pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik Industri. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan komponen vital dalam operasional industri modern. Keandalan dan efisiensi sistem distribusi menjadi faktor kritis yang mempengaruhi produktivitas, kualitas produk, dan biaya operasional industri. Salah satu parameter penting dalam sistem distribusi tenaga listrik adalah faktor daya, yang mempresentasikan efektivitas penggunaan daya listrik dalam sistem. Berdasarkan data PT PLN Persero tahun 2023, sekitar 65% industri di Indonesia memiliki faktor daya di bawah 0,85, nilai minimum yang dipersyaratkan dalam regulasi ketenaga listrikan nasional. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya listrik akibat penalti faktor daya, tetapi juga menyebabkan berbagai kerugian teknis. Lanjut, latar belakang masalah. Yang pertama, dampak ekonomis. Studi oleh Asosiasi Konservasi Energi Indonesia (AKI) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa industri menengah dan besar di Indonesia mengalami pemborosan energi sekitar 12 triliun per tahun akibat faktor daya yang rendah. Yang kedua, dampak teknis. Faktor daya rendah merefleksikan tingginya komponen daya reaktif dalam sistem yang membebani sistem transmisi dan distribusi, menyebabkan peningkatan rugi-rugi daya dan penurunan kapasitas sistem. Yang ketiga, regulasi ketenaga listrikan. Regulasi ketenaga listrikan nasional mewajibkan industri memiliki faktor daya minimal 0,85 dengan penalti bagi yang tidak memenuhi standar tersebut. Terus lanjut ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian pertama, mengidentifikasi penyebab utama rendahnya faktor daya pada sistem distribusi tenaga listrik industri. Yang kedua, menganalisa efektivitas berbagai metode kompensasi faktor daya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak ekonomis dari peningkatan faktor daya. Yang keempat, merumuskan strategi optimasi untuk implementasi sistem peningkatan faktor daya. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan panduan komprehensif bagi pelaku industri untuk mengoptimalkan sistem kelistrikan mereka dengan perhitungan ROI, payback period, dan penghematan jangka panjang yang konkret. Bagi konsultan energi, metodologi pengukuran dan analisis dapat diadopsi sebagai prosedur standar dalam audit energi dan proyek efisiensi energi. Lanjut, konsep dasar faktor daya. Faktor daya merupakan parameter kunci dalam sistem tenaga listrik yang menggambarkan efektivitas penggunaan daya listrik secara mendasar. Faktor daya menunjukkan perbandingan antara daya aktif, daya nyata yang digunakan untuk melakukan kerja, dengan daya semu, daya total yang disalurkan oleh sumber listrik. Yang pertama ada faktor daya ideal 1,0, kondisi ideal semua daya dikonversi menjadi daya aktif. Yang kedua, target industri 0,85 sampai 0,95, nilai optimal untuk keseimbangan efisiensi dan biaya. Yang ketiga, faktor daya rendah kurang dari 0,85, menyebabkan kerugian teknis dan ekonomis. Dan lanjut, segitiga daya dan definisi matematis. Yang pertama, definisi matematis. Secara matematis, faktor daya didefinisikan sebagai rasio antara daya aktif P dengan daya semu S, dan dapat dituliskan sebagai FD per PS P per akar P kuadrat plus
Q kuadrat cos theta, di mana Vt adalah faktor daya, P adalah daya aktif watt, S adalah daya semu Va, Q adalah daya reaktif watt, Q theta adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Segitiga daya, dalam segitiga daya ketika komponen daya membentuk segitiga siku-siku di mana daya aktif P merupakan sisi horizontal. Yang kedua daya reaktif Q merupakan sisi vertikal. Yang ketiga daya semu S merupakan hipotenusa. Semakin besar komponen daya reaktif, semakin besar pula daya semu yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya aktif yang sama, sehingga sistem menjadi semakin tidak efisien. Lanjut, ini adalah jenis faktor daya lagging atau tertinggal. Yang pertama terjadi ketika arus tertinggal dari tegangan. Yang kedua, karakteristik beban induktif seperti motor induksi, transformator, dan balas konvensional. Yang ketiga, membutuhkan daya reaktif Q positif, dominan pada sebagian besar instalasi industri. Terus yang kedua, faktor daya leading mendahului, terjadi ketika arus mendahului tegangan. Karakteristik beban kapasitif seperti kapasitor dan kabel berkapasitansi tinggi. Yang ketiga, menghasilkan daya reaktif Q negatif. Yang keempat, jarang terjadi dalam sistem industri kecuali pada instalasi dengan kapasitor bank berlebihan. Di sini adalah grafik voltagging current head, dan ini adalah laggingnya, yang ini adalah yang mendahului. Lanjut, karakteristik beban industri. Yang pertama, beban resistif, mengkonsumsi daya aktif murni tanpa komponen reaktif. Contoh pemanas listrik, oven, lampu pijar memiliki faktor daya mendekati 1,0. Beban non-linear, mengkonsumsi arus dengan bentuk gelombang non sinusoidal menghasilkan harmonisasi. Contoh VFD, UPS, sistem penyarah, inverter. Lanjut, beban induktif, mengkonsumsi daya aktif dan reaktif induktif, menyebabkan faktor daya lagging. Contoh motor induksi, transformator, mesin las, mendominasi konsumsi energi di lingkungan industri. Yang terakhir adalah beban kapasitif, mengkonsumsi daya aktif dan menghasilkan daya reaktif kapasitif. Contoh kapasitor untuk koreksi faktor daya, kabel dengan kapasitansi tinggi. Lanjut, dampak faktor daya rendah. Yang pertama, peningkatan arus listrik. Faktor daya rendah menyebabkan arus listrik yang lebih tinggi untuk beban yang sama, mengakibatkan pembebanan lebih pada kabel dan transformator. Yang kedua, peningkatan rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya pada jalur transmisi dan distribusi meningkat karena arus yang lebih tinggi. Rugi-rugi ini sebanding dengan kuadrat arus, I kuadrat per R. Penurunan kapasitas sistem. Kapasitas sistem listrik berkurang karena sebagian daya digunakan untuk memasok daya reaktif. Transformator, generator, dan jalur transmisi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir, peningkatan biaya energi. Perusahaan listrik mengenakan denda untuk faktor daya rendah. Biaya listrik lebih tinggi karena konsumsi kilovolt ampere yang lebih besar. Terus lanjut, metode peningkatan faktor daya. Yang pertama, pemasangan kapasitor bank. Kapasitor dipasang secara paralel dengan beban untuk menyediakan daya reaktif lokal. Dapat dipasang secara terpusat pada panel distribusi utama, sebagai kelompok pada panel distribusi cabang, atau individual langsung pada peralatan besar. Yang kedua, penggunaan motor efisiensi tinggi. Penggantian motor induksi lama dengan motor efisiensi tinggi yang memiliki faktor daya lebih baik. Meskipun biaya awal lebih tinggi, penghematan energi jangka panjang signifikan. Yang ketiga, penerapan variabel frekuensi drift (FVD), mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan beban, mengurangi konsumsi daya reaktif saat motor beroperasi pada beban parsial, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.
Yang terakhir, sistem pemantauan dan kontrol. Implementasi sistem pemantauan faktor daya real time dan kontrol otomatis untuk peralatan kompensasi serta analisis berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan. Lanjut, ini adalah analisis kondisi awal sistem. Ini adalah faktor daya, rugi-rugi daya sebelum perbaikan, kapasitas sistem setelah perbaikan, dan biaya energi relatif. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa faktor daya rata-rata berada di angka 0,7. Nilai ini tergolong rendah dan berdampak negatif pada efisiensi sistem secara keseluruhan. Faktor daya yang rendah menunjukkan bahwa sistem listrik lebih banyak mengkonsumsi daya reaktif dibanding daya aktif, yang berakibat pada peningkatan arus listrik dalam jaringan. Lanjut, implementasi dan hasil. Yang pertama, pemasangan kapasitor bank. Kapasitor dipasang dengan sistem distribusi untuk mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Hal ini membantu peningkatan faktor daya secara langsung dari 0,7 menjadi 0,95. Yang kedua, penggunaan peralatan efisien. Yang pertama, motor listrik dan transformator dengan efisiensi tinggi digunakan untuk mengurangi konsumsi daya reaktif, menghasilkan penghematan energi yang signifikan. Yang ketiga, sistem pemantauan. Implementasi sistem pemantauan faktor daya real time memungkinkan deteksi dini penurunan faktor daya dan tindakan korektif yang cepat. Lanjut, yang terakhir, analisis ekonomis dan kesimpulan. 18% pengurangan biaya listrik, penurunan biaya energi tahunan setelah implementasi sistem peningkatan faktor daya. 50% pengurangan rugi-rugi, penurunan rugi-rugi daya pada sistem distribusi tenaga listrik. Selanjutnya, 22 bulan payback period. Waktu pengembalian investasi untuk implementasi sistem kapasitor bank. Peningkatan faktor daya dari 0,7 menjadi 0,95 memberikan manfaat signifikan berupa pengurangan arus listrik dalam sistem, peningkatan efisiensi transformator, dan turunan biaya listrik. Industri perlu secara rutin memantau dan mengevaluasi faktor daya agar dapat secara segera mengambil tindakan jika terjadi penurunan. Pemilihan metode peningkatan faktor daya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sistem distribusi tenaga listrik di setiap industri. Penyedia listrik dapat memberikan insentif atau program pendampingan bagi industri yang ingin meningkatkan faktor daya mereka agar dapat meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.